Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Fusiano, saya dari kelas 12 PH2. Di sini saya akan menjelaskan proposal usaha saya usaha saya bernama Ayam dan Bebek Sehari Rasa. Dasar pemikiran dari proposal ini adalah menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya usaha kuliner yang menyediakan makanan yang higienis dan pastinya aman dikonsumsi oleh masyarakat dan bisa mendapatkan sebuah keuntungan dari lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun di lingkungan kampus. Belakangan ini usaha kuliner memiliki banyak peminat karena masyarakat mencari tempat makan yang cocok dengan selera mereka. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner. Jenis kuliner yang saya tawarkan di sini tentu masyarakat sudah tidak asing lagi, yaitu aneka masakan ayam dan bebek. Jadi di sini pelanggan bisa menikmati olahan-olahan ayam dan bebek yang bervariasi, di antaranya ada ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, ayam rica-rica, dan lain-lain. Untuk bebeknya sendiri kita ada bebek goreng, bebek bakar, nasi bebek, dan lain-lain. Kita juga menyediakan beraneka jenis sambal di sini, jadi pelanggan bebas memilih sambalnya. Usaha ini saya namakan Ayam dan Bebek Sehari Rasa karena saya ingin menciptakan rasa yang berbeda pada masakan produk saya dari tempat makan yang lain yang jenis usahanya sama dengan saya. Tujuan usaha ini adalah yang pertama menciptakan lapangan kerja sendiri, yang kedua memiliki penghasilan sendiri, yang ketiga membuka lapangan kerja, yang keempat mengembangkan kreativitas dalam berbisnis, yang kelima mengurangi beban pengeluaran keluarga. Lalu detail produk. Yang pertama produk inti. Produk ini terdiri dari manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Produk inti daripada kuliner ini terletak pada rasa makanan di tempat makan saya, di mana itu akan membuat pelanggan menikmati olahan tempat makan saya. Yang kedua ada produk aktual. Karakteristik dari produk aktual diantaranya tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat ini. Lalu yang terakhir ada produk tambahan. Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan menanggapi dengan baik komplain dari konsumen dan melayani konsumen lewat telepon jika konsumen ingin memesan makanan lewat delivery. Lalu pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama ada pasar. Target pasar terutama adalah pemukiman warga yang berada di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Berdasarkan survei yang saya lakukan di lokasi tersebut belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Lalu yang kedua, strategi pemasaran dengan slogan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Yang kedua melalui internet, brosur, dan personal selling. Yang ketiga menjaga kualitas dan mutu produk. Dan yang terakhir pelayanan yang memuaskan dan memberikan diskon setiap hari nasional, lebaran, dan lain-lain. Lalu aspek sumber daya manusia. Sini ada manajer operasional 1 orang yang bertugas mengawasi seluruh karyawan yang bekerja. Lalu kasir 2 orang yang bertugas menjaga kasir akan diberlakukan kerja shift. Lalu ada juru masak 6 orang yang bertugas memasak di dapur, menyiapkan makanan dan minuman untuk pelanggan dan akan diberlakukan kerja shift. 1 shift 3 juru masak. Lalu yang terakhir ada pelayan, ada 6 orang pelayan di sini yang bertugas melayani pelanggan, membawakan makanan yang sudah dimasak oleh juru masak kepada pelanggan. Lalu ada biaya produksi dan kebutuhan modal. Yang pertama biaya produksi, kedua kebutuhan modal, yang ketiga proyeksi pendapatan dan biaya. Lalu kesimpulan dari proposal usaha ini adalah proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.